Di dalam pintu Advent yang pertama dan yang kedua nantinya kita bersama-sama akan menjalani kedatangan Allah yang akan menjemput kita pada akhir zaman. Kita diminta ketika kita masih di dunia ini senantiasa berjaga-jaga. Sebab kita tidak tahu kapan datang akan Tuhan datang menjemput kita. Oleh karena itu, setelah melanjutkan perjalanan maka kita perlu menjadi secara berdosa, tak sesali segala dosa dan memohon ampunan dari Allah kita. Saya mengaku bahwa saya berdosa segala yang berkuasa masih kita mengakui dosa kita dan memberikan kita dari hidup yang besar. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Ya Tuhan, Engkau sendirilah Bapa kami. Sejak dahulu kala, nama-Mu ialah penebus kami.
Engkau biarkan jalanku? Mengapa Engkau tegarkan hati kami, sehingga kami tidak takut kepadamu? Kembalilah oleh karena hamba-hamba-Mu, dan oleh karena sungguh-sungguh pilih pusakamu. Sudilah Engkau memuliakan langit dan turun, sehingga bumi goyang di hadapan. Karena sejak dahulu kala orang tidak pernah mendengar, dan juga tidak ada telinga yang mendengar. Tidak ada mata yang melihat Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Dalam bacaan Injil kali ini kita diminta untuk senantiasa tetap waspada dan tidak lengah terhadap saatnya sampai saatnya kedatangan Tuhan yang kedua. Dan di dalam hidup kita, apa yang harus kita buat supaya kita senantiasa dalam keadaan siap-siaga? Pasti tetapi harus kreatif, mengisi waktu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini istimewa karena saudara-saudara kita akan menerima baptis dewasa. Ada sebanyak siji loro telu wolu ya, 8 ya. 8 orang kita, 7 orang akan menerima baptisan, 1 orang karena dari gereja lain akan diteguhkan menjadi anggota gereja Katolik. Lengkapnya ada 8. Dan dalam sakramen baptis nanti yang diteguhkan bukan dicurai air lagi, karena dia sudah sah dibaptis di gereja non-Katolik, dan dia akan mengucapkan syahadat para rasul sebagai ungkapan bahwa dia mengamini apa yang diucapkan dalam syahadat para rasul. Bahkan setiap kali kita Ekaristi setelah homili dia Nikea Konstantinopel, ini hasil dari konsili Nikea, yang dimana konsili Nikea itu berisi tentang bagaimana menegakkan ajaran Katolik yang benar. Tidak mereka yang memberikan ajaran yang sesat. Maka syahadat para rasul
Nikea Konstantinopel selalu diucapkan ketika kita Pentakosta, menandakan bahwa kita adalah orang yang mengimani Kristus dalam ajaran gereja Katolik. Dan gereja Katolik itu yang ada misanya seperti yang kita rayakan pada hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, saya akan mengungkap salah satu kata dalam Sadat Nikea Konstantinopel, yakni gereja Katolik, gereja yang apostolik. Nantinya akan kita ucapkan dalam Sadat Nikea Konstantinopel. Berarti kita mengamini gereja Katolik yang apostolik. Apa artinya itu? Gereja Katolik yang apostolik adalah gereja yang didirikan di atas dasar para rasul. Kita tahu bahwa Petrus, murid Yesus, itu diwarisi kunci kerajaan surga. Kalian kemudian adalah gereja apostolik. Kalian siap gak? Mau gak? Nek ora gelem ya ora apa-apa, belum kan saya video gereja yang apostolik. Mau? Siap? Baik, setelah ini nanti kalau kalian memang sungguh berniat akan dibaptis, ya. Senang nggak dibaptis? Berarti setuju ikut gereja yang apostolik, ya. Saudara-saudara yang terkasih, kesetiaan terhadap janji keselamatan Allah itu menjadi bentuk sikap waspada, sikap berjaga-jaga. Di masa penantian ini disertai dengan kepercayaan Tuhan itu tidak akan melepaskan janjinya. Tuhan tidak akan ingkar janji. Dia akan datang menyelamatkan mereka yang setia pada kehendaknya. Seperti diungkap dalam bacaan yang kedua. Maka marilah kita semua senantiasa dalam keadaan siap siaga. Dan supaya senantiasa siap siaga makin mantap menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Terutama baptisan baru bukan berarti setelah dicurahi air selesai. Setelah mengucap syahadat para rasul selesai, enggak. Kalian tetap belajar. Mereka yang dibaptis tetap menyesuaikan diri. Gereja Katolik itu seperti apa? Kalian tetap membangun kesetiaan menanti kedatangan Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk bersabda baca sabda pada siang hari. Para calon baptis yang terkasih, hendaknya sekarang saudara menasihkan dan mengerti iman, supaya layak menerima sakramen pembaptisan. Sanggupkah saudara menentang kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara menolak godaan-godaan dalam bentuk patahur, perjudian dan hiburan yang tidak sehat? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil dan tidak jujur dan yang melanggar hak asasi manusia? Ya, kami sanggup. Percayakah saudara akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi? Ya, kami percaya. Percayakah saudara akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh Bapa Maria, yang menderita sengsara Bapa dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Bapa? Ya, kami percaya. Percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, akan
Saudara-saudara yang terkasih, saudara-saudari akan menjalani selalu waspada menurut kita untuk bekerja dan kerja. Bersyukur atas terkasihnya perkebunan kepada anak-anak dan juga orang tua, sehingga kita di lolos uji dengan beasiswa dan semoga dia tetap setia akan kehendaknya. Marilah kita mohon. Kami juga
dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi. Demikian pula setiap perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah janji yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan aku. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang pertemuan anak domba.
2022 usulan Anggota tidak ada penolakan diri koordinator dalam setiap pelaksanaan karena penolakan ini akan disatukan dalam perayaan edukasi Minggu Advent di gereja. Minggu depan adalah hari Minggu Advent kedua. Peringatan wajib dengan Hari Raya Pekan ini, Kamis 7 Desember, peringatan wajib Santo Agustus, Uskup Pujangga Gereja. Jumat 8 Desember, Hari Raya Santa Perayaan Kelahiran di Kampung Kampung. Pendaftaran baptisan bulan Desember 2023 sudah tiba. Regulasi orang tua yang boleh baptis diadakan minggu pertama 3 Desember 2023 pukul 10:15 pagi. Untuk mereka. Marilah berdoa. Kami mohon ya Tuhan, semoga misteri yang kami rayakan ini mendatangkan keselamatan bagi kami. Ajarilah kami untuk tetap merindukan harta surga di tengah suka duka ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang sejarah masa. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Raja yang besar di dalam